balik lagi di Motovlogger Serang Timur, tempatnya berbagi modifikasi seputar R15 VT VVA khususnya dan umumnya untuk semua motor yang punya kesamaan part modifikasi atau part modifikasi yang bersifat universal. Kali ini kita bakal bahas soal pipe guard, pipe cover atau dalam bahasa Indonesianya pelindung knalpot. Apa sih pelindung knalpot ini? Dia semacam ya pelindung, entah itu berbahan karbon, plastik atau besi yang memang dibuat atau didesain atau yang bahannya diciptakan untuk tahan panas. Dia bahannya apapun dia pasti kebanyakan hampir semua dikaitkan sama si klem besi ini karena memang tahan panas ya, namanya sama-sama besi. Ini dia di sini dibaut, terus ada dudukannya, nah baru ngaitnya ke klem. Klemnya ada dua supaya stabil, jadi nggak goyang. Kalau satu kan pasti kayak goyang dan kuat lah, pokoknya nggak gampang dimaling orang. Apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu fungsi utamanya ya, dia untuk melindungi kaki lo atau kaki siapapun yang lo bonceng yang di atas motor supaya nggak melepuh saat kena panasnya si pipa knalpot ini. Tapi pipa knalpot kan dari ujung mesin sana ngumpet kan dari bawah, sini baru nongol terus ke tabung. Nah, tabung kan kebanyakan sekarang udah tahan panas ya, mau itu bahannya karbon atau plastik dan lain sebagainya. Sedangkan si pipa ini pasti besi atau titanium, mau bahan apapun pasti panas kalau habis perjalanan. Kalau misalnya kalian dilindungin sama si pelindung ini, tentunya apalagi karbon yang menyerap panas, sepanas-panasnya knalpot ini gue pernah coba, di paling cuma anget doang, jadi bener-bener aman kena kaki lo. Nah, kelebihan yang lain tentunya ngelindungin si pipanya ini, jadi kalau misalnya crash, nggak tanah atau apapun batuan nggak ngebentuk pipa sehingga pipa nggak peot, jadi yang kena si pelindungnya ini dulu ya kan. Lebih repot lagi kalau misalnya crash pipa lu penyok, harus ganti pipa, mending ganti ini doang kan, tinggal ngebaut dan harganya juga lebih murah tentunya pasti dari pipanya. Kekurangannya mungkin ya dari kelihatan agak rame lah ya motor lo. Cuma kalau menurut gua dia malah jadi lebih keren, jadi lebih gemuk dan nggak polos gitu sininya ya. Apalagi kalau misalnya pakainya yang karbon, jadi lebih mewah, lebih keren lah. Untuk punya gua ini, gua merek ProSpeed. Gua dulu beli seharga 380.000, tapi kemarin gua lihat di Tokopedia ada yang jual sekitar 360.000. Ada juga yang nggak jual satu set ya, dia cuma jual si ininya doang, si tamengnya ini doang, si karbonnya doang. Merek ProSpeed juga harganya 300.000. Ya memang lebih murah, tapi ya lo kalau tameng doang lo harus nyari bautnya, lo harus beli klemnya, dan lebih ribet lu nyari si dudukannya ini. Ya sekitar lo habis 30.000, 330 dibanding lu nyari-nyari ribet tapi tamengnya murah, mending satu set dah. Untuk si ProSpeed ini dia benar-benar 100% karbon, di dusnya pun tertulis 100% karbon. Jadi bahannya emang dari ujung ke ujung ini karbon, dan tentu dilapisin sama yang finishing yang beneran rapih ya. Karbonnya juga rapih. Gue kira ini bukan karbon biasa, mungkin karbon yang lebih bagus lagi daripada karbon pada umumnya. Penjahitannya rapi, nggak ada lengkung-lengkungannya, lurus. Motifnya juga ya pokoknya beda lah daripada yang murahan. Karena emang si ProSpeed ini dia salah satu merek yang paling laku, mungkin karena dia salah satu pencetusnya kali ya, yang pertama-tama bikin kayak gini. Kalau lihat di video modifikasi atau di YouTube lah, kebanyakan pasti pakai si ProSpeed ini. Ada yang lebih murah, karbon juga, dia lokal buatan rumah, harganya 150.000. Tentu kualitasnya di bawah si ProSpeed ini ya, finishingnya juga nggak serapi si ProSpeed, tapi tetap gue nilai rapi lah. Ada lagi yang lebih murah, dia karbon palsu ya, water printing gitu, pokoknya bahan kertas di print motif karbon ya. Finishingnya sama sih kayak gini, pokoknya di dalam motif itu di dalam, terus di finishing dilapis begini. Harganya sekitar 113.000.
dia ada yang lebih murah lagi, bahannya plastik meskipun ada kayak ya desain-desain karbonnya. Harganya sekitar 100 ribuan. Itu dia tadi cover pipa yang bentuknya seperti ini ya, yang emang khususnya dibuat untuk motor yang motor naked atau fairing ya, yang knalpotnya ya miring gini kayak bentuk S gini, makanya sini tuh agak miring dia, miring lurus lagi. Ada yang bentuknya lurus, yang sebenarnya dia buat motor trail kayak KLX atau CRF yang knalpotnya kan ke atas gini ya. Biasanya kan dia taruhnya untuk yang lurus tuh taruh sini biar nggak kena kaki. Cuma untuk motor kayak gini juga bisa. Nah di sini paling tapi nggak nekuk sini, paling ngelindunginnya cuma lurus ini doang. Apakah aman? Menurut gue tetap aman sih. Soalnya kalau misalnya udah dilindungin segini, di sini juga ada footstep ya, kecil kemungkinan kaki lu bakal nyelip di sini bro buat nyentuh si pipa ini ya. Kecil kemungkinannya, bukan berarti nggak mungkin ya. Jadi ya saran gue sih untuk motor fairing atau naked mending pakai model begini. Tapi kalau lo pengen yang model lurus nggak masalah juga, sesuai selera lah. Gue tuh nemu ada yang paling murah bahannya plastik ya. Ya kelihatan lah bahannya juga nggak terlalu bagus. Dilihat dari harganya sekitar 55.000. Tapi dia ada pilihan warnanya sih. Ada lagi yang bentuknya lebih bagus. Ada tadi kan panjang doang, ini kayak kotak tapi miring gitu ya, dan bentuknya juga lebih bagus, kayaknya bahannya juga lebih bagus, warnanya juga lebih banyak. Harganya 100 ribuan. Ada juga yang bahannya besi, dan unik yang bahan besi ini banyak motifnya ya. Ada yang bolong-bolong kayak ventilasi, ada yang api, ada yang tengkorak. Ya warnanya paling hitam sama putih sih. Dia harganya sekitaran 75.000 sampai 115.000. Untuk yang bahannya besi, gue kurang recommended ya. Soalnya besi kan gampang panas. Jadi hitungan ya emang sih melindungi. Soalnya kalau misalnya kena rapotnya langsung melepuh. Mungkin kalau misalnya dilindungi pakai yang besi cuma panas doang. Tapi kalau lu pakai yang plastik sama apalagi karbon, ya paling rasanya cuma hangat doang gitu. Perbandingannya itu sih secara fungsi. Speed juga ngeluarin yang bentuknya lurus yang membuat motor trail sama sih, 100% karbon, sama-sama rapi, cuma beda bentuk dan motif ya. Ada juga yang tanpa merek tapi gue lihat hasilnya ini ya rapi banget nih, hampir mirip-mirip kayak Prospeed malah, cuma dia bentuknya kotak lurus. Harganya 300 ribuan. Itu aja dari gua, semoga kalian dapat apa yang kalian cari di video ini. Like jika video ini bermanfaat buat kalian, maafkan salahnya, maklumi kekurangannya. Jika dari barang yang gua share gambarnya ada yang kalian minati, silahkan lihat lagi gambarnya, lihat namanya, ketik di pencarian Tokopedia, bakal langsung muncul, langsung kalian beli. Soalnya itu barang yang termurah yang gua cari selama ya sejam 2 jam di Tokopedia ya, dari segi bentuk maupun mereknya. Kalau kalian mau cari sendiri di online shop lain atau di Tokopedia nggak masalah. Siapa tahu kalian nemu barang dengan merek atau bentuk yang sama yang lebih murah, atau punya barang rekomendasi merek lain, silahkan komen di bawah supaya yang lain lebih tahu. Ingat, nilai dari bentuk, fungsi, dan juga harganya sebelum membeli barang. Oke bro, terima kasih sudah menyaksikan. Subscribe untuk melihat perkembangan modifikasi 15 lainnya, dan cek juga video-video di channel gua. Siapa tahu ada yang kalian minati atau kalian cari informasinya. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.